Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama rekan saya akan mempresentasikan tentang jual beli murabahah dan juga implementasinya yang dari matkul Quran dan Hadis oleh dosen pengampu Bapak Dr. Syahril Ahmad, yang akan dibawakan oleh saya Nailan Ken Al-Jauzi dengan NIM 2312046 dan rekan saya Salma Saidah dengan NIM 2312058 dan juga Widi Aulia Nurrahman dengan NIM 2312069 dan juga Yasmin Aulia Mumtaz dengan NIM 2312073 dari Universitas Muhammadiyah Bandung di kelas akuntansi pagi 3B. Berikutnya pembahasan yang akan dibahas ada 5. Yang pertama, pengertian jual beli murabahah. Yang kedua, dasar hukum jual beli murabahah. Yang ketiga, rukun dan syarat jual beli murabahah. Yang keempat, murabahah dengan permintaan pembeli. Yang kelima, aplikasi murabahah dalam perbankan syariah. Yang pertama, pengertian jual beli murabahah. Pengertian jual beli murabahah dari segi kebahasan, jual beli diartikan dengan tukar menukar, baik penukaran sesama barang ataupun juga sesama uang maupun barang dengan uang, yang seperti itu yang disebut dengan penukaran. Namun objek tukar menukar dalam jual beli sangat terbatas hanya pada benda, sebab penyewaan dan pernikahan yang objeknya fasilitas serta kenikmatan merupakan persoalan lain yang juga berbeda, yang mana jika diperhatikan istilah jual beli merupakan gabungan dari dua kata yang saling berlawanan. Hal ini disebabkan kegiatan berniaga hanya bisa terlaksanakan jika yang mana ada penjual dan juga harus ada pembeli, yang mana penjual merupakan pihak yang mempunyai barang yang ditawarkan, sementara itu pembeli merupakan pihak yang membayar barang tersebut. Jika terdapat salah satu pihak yang tiada, tentu jual beli mustahil bisa terjadi. Yang mana berikutnya, kata murabahah secara bahasa adalah bentuk mutual yang mana bermakna saling, yang diambil dari bahasa Arab yaitu aribhu, yang berarti kelebihan dan tambahan atau juga keuntungan. Jadi murabahah diartikan dengan saling menambah atau menguntungkan. Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga atau modal yang diketahui kedua penjual dan pembeli dengan tambahan keuntungan yang jelas. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan atau margin yang disepakati. Akad yang banyak mendapat penilaian tentang kehalalan. Pelaksanaannya adalah murabahah, yaitu jual beli dengan harga jual terdiri dari harga beli dan keuntungan yang sudah disepakati. Pada murabahah, penyerahan barang dilakukan pada saat bertransaksi, sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh, ataupun bisa dengan dicicil. Berikutnya, sedangkan secara terminologi, pengertian murabahah menurut ulama syariah klasik, yaitu ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, menemukan kesepakatan mereka bahwa murabahah terdiri dari dua unsur yang utama, yang mana yang pertama merupakan harga pokok yang ditambah biaya-biaya kos yang timbul dari pembelian atau pengadaan barang yang pasti atau kecuali biaya dilakukan secara estimasi. Hal ini hanya ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah yang membolehkan biaya estimasi asalkan dirinci dengan jelas.
dan semua ulama sepakat agar pemisah antara harga pokok dan biaya-biaya kedua. Keuntungan karena murabahah adalah sistem jual beli bersifat amanah, maka seharusnya harga pokok awal dan tambahan atau juga keuntungan atau margin harus transparan. Hal seperti itulah yang harus diperhatikan. Berikutnya, secara kontemporer, sistem jual beli murabahah yang ditetapkan atau diaplikasikan oleh banyaknya lembaga keuangan syariah yang ada sekarang ini, atau murabahah dengan pesanan pembelian, adalah hasil inovasi rekonstruksi murabahah yang mana yang dipelopori dan juga disosialisasikan pada lembaga keuangan Islam oleh Dr. Sami Hasan Hamud, yang mana ucap beliau adalah suatu kesepakatan antara pihak bank dan nasabah agar bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan nasabah tersebut akan membelinya, yang mana berikutnya serta bank menjual kepadanya dengan sistem pembayaran tunai atau tunda yang sudah ditentukan harga pokok pembelian yang telah ditambahkan oleh keuntungan atau margin terlebih dahulu. Berikut kata beliau, Dr. Sami Hasan Hamud. Berikutnya, di antara karakteristik murabahah yaitu yang pertama, bagi masing-masing yang melakukan transaksi, baik pihak pemesanan maupun yang diberi pesanan, memiliki hak khiar atau memilih membeli atau tidak setelah barang pesanan dimiliki oleh yang dipesan. Berikutnya, yang kedua, tidak ada unsur keterikatan dalam perjanjian dan janji. Seandainya sepakat kedua untuk saling mengikat, maka jual beli murabahah menjadi rusak. Berikutnya, yang ketiga, boleh membuat kesepakatan pada saat kontrak perjanjian dalam menentukan jenis barangnya, sumbernya, harganya, spesifikasi khususnya, dan memberikan kebebasan penuh bagi yang diberi pesanan dalam pengadaannya. Begitu juga boleh menentukan keuntungan atau margin dan tenggangan waktu di saat kontrak tersebut berupa kontrak perjanjian. Berikutnya, yang kelima, sistem pembayaran dalam murabahah dapat dilakukan dengan cara tunai atau cash, atau pula tunda atau cicil. Sekian dari saya. Berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Nama saya Salma Saidah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai dasar hukum jual beli murabahah. Landasan syariah mengenai jual beli ditemukan di Al-Quran dalam beberapa ayat. Sejumlah ayat mengenai jual beli, laba, rugi, dan perniagaanlah yang banyak ditemukan dan menjadi acuan dihalalkannya jual beli murabahah dan diharamkannya riba. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 198 menyatakan bahwa tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masjidil Haram. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.
Di dalam ayat 275 juga dinyatakan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 ini menjelaskan, yang artinya orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Landasan syariah Islam dari bai murabahah didasarkan pada dalil-dalil syariah yang terdapat di dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan kaidah-kaidah fikih sebagai berikut. Yang pertama yaitu Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang terjemahannya sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Dan di antara kamu janganlah membunuh diri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya yaitu firman Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 250 yang terjemahannya sebagai berikut. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dasar jual beli murabahah yang kedua yaitu dari Al-Hadis. Hadis dari riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Syu'aib, artinya 3 perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqarabah, nama lain dari mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis dan Rifai bin Rafi radhiyallahu anhu menyatakan bahwa yang artinya bahwa Nabi SAW ditanya, apakah pekerjaan yang paling baik atau afdol? Beliau menjawab, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri, hasil jeripaya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bazar dan disahihkan oleh Al-Hakim rahimahullah. Hadis selanjutnya yaitu yang berbunyi, artinya dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqarabah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dasar hukum jual beli yang ketiga yaitu adalah kaidah fikih. Menyatakan bahwa hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang selanjutnya yaitu dalil keempat yaitu dasar hukum keempat yaitu ijma. Umat manusia telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli. Karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena jual beli ini adalah salah satu jalan untuk mendapatkan secara sah. Dengan demikian mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Dari dasar hukum di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi murabahah itu dibolehkan dan tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam serta memberikan keringanan kepada pembeli untuk memperoleh barang yang diinginkan, walaupun dengan pembayaran yang tidak tunai. Dasar hukum yang kelima yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia tentang murabahah.
Dalam melakukan transaksi murabahah, perbankan berpedoman kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4 DSN-MUI-4 2000 tentang murabahah. Dalam hal itu, DSN MUI pada perbankan syariah perlu satu fatwa tentang murabahah supaya perbankan syariah ada pedoman dalam menjalankannya. Pertama, ketentuan umum pada bai murabahah dalam bank syariah. Pihak bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba dalam transaksinya. Kemudian, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Selanjutnya, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Dalam pembayaran barang yang sudah diambil oleh nasabah, Dewan Syariah Nasional telah mengatur dalam fatwa masalah penundaan pembayaran dalam transaksi murabahah. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukannya melalui badan administrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Dan apabila nasabah terjadi failit atau bangkrut, dalam arti tidak sanggup lagi membayar kepada bank, maka pihak Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa supaya perbankan syariah dalam menjalankan operasinya tidak merasa gundah. Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut, jika nasabah telah dinyatakan failit dan gagal menyelesaikan utangnya disebabkan bangkrut, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup mengembalikannya atau berdasarkan kesepakatan musyawarah antara nasabah dan bank. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Aulianur Rahman dengan NIM 2003120069. Di sini saya akan membahas tentang rukun dan syarat jual beli murabahah. Dalam jual beli murabahah, tentu tidak terlepas dari yang namanya rukun yang harus dilaksanakan dalam setiap transaksinya. Dalam jual beli murabahah, ada beberapa rukun yang harus ada. Yang pertama ada yang namanya pelaku akad. Di sini pelaku akad ada dua, yaitu bai atau penjual adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual kepada pihak yang lain. Yang kedua, mustari atau pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan akan membeli barang tersebut. Terus yang kedua ada objek akad. Objek akad di sini ada dua. Yang pertama ada mabi, yaitu barang yang dijual, dan yang kedua ada saman atau harga. Yang ketiga ada sigoh, yang itu ijab qabul pada saat jual beli tersebut berlangsung. Kenyataan dan tuntutan yang jelas pada jual beli murabahah adalah ia dilakukan dengan rasa saling percaya, di mana pembeli percaya sepenuhnya kepada penjual tentang harga awal atau modalnya tanpa menuntut pembuktian atau sumpah. Oleh karena itu, keabsahan dari jual beli tersebut sangatlah terpelihara, sehingga terhindar dari yang namanya pengkhianatan dan sebab-sebab lain yang mengantarkan pada permusuhan atau juga pengkhianatan. Perwujudan amanah dalam jual beli dapat dilakukan dengan cara menjelaskan segala sesuatu yang memang wajib dijelaskan sebagai bagian dari jual beli. Maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli murabahah juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Menurut ulama Hanafiyah, rukunnya itu hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, secara garis besar rukun dalam jual beli itu ada 3 dan jika dirinci ada 6, yaitu ada pelaku akad yaitu penjual dan pembeli, sigoh yaitu ijab dan qabul, yang ketiga ada akad yaitu barang dan nilai tukar pengganti barang.
Selanjutnya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jual beli murabahah harus dilakukan atas nama barang yang dimiliki. Maksudnya, hak kepemilikan barang tersebut berada di tangan si penjual. Keuntungan dan resiko dari barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sudah sesuai dengan kaidah bahwa keuntungan yang terkait dengan resiko dapat mengambil keuntungan. Selanjutnya syarat yang kedua yaitu adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas. Semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Kemudian yang ketiga, adanya informasi yang jelas mengenai keuntungan baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah jual beli murabahah. Yang keempat, dalam jual beli murabahah, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli mengenai kerusakan pada barang yang tidak tampak. Akan tetapi, ketentuan yang seperti ini sebaiknya tidak dilaksanakan. Karena melakukan pengawasan barang merupakan kewajiban dari penjual. Dan di sisi lain, hal tersebut juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya. Selanjutnya yang kelima yaitu dalam jual beli murabahah tidak boleh menjual barang yang tidak ada. Maksudnya adalah menjual barang yang belum dikuasai oleh si penjual. Dalam jual beli murabahah, barang yang akan dijual harus dimiliki oleh si penjual. Karena kalau tidak ada barang, maka jual beli tersebut tidak sah. Barang yang akan dimurabahahkan dikuasai oleh si penjual. Karena kalau barang yang tidak dikuasai oleh penjual barang, maka jual beli tersebut tidak sah. Dan kalau barang tidak ada di tempat, maka perbankan boleh memesankan barang kepada pihak lain untuk membeli barang dibutuhkan nasabah. Atau pihak perbankan menyuruh nasabah untuk membeli barang yang akan diminta dengan cara mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, kemudian barang tersebut sepenuhnya miliknya. Padahal nasabah hanya menerima wakalah dari perbankan untuk membeli barang. Kemudian nasabah membawa pulang barang ke perbankan. Kemudian baru nasabah membeli barang tersebut dalam akad murabahah. Mewakilkan sesuatu barang kepada orang lain itu hukumnya boleh, tetapi wakil tidak boleh membeli langsung dari dirinya sebelum wakil menyerahkan barang yang disuruh oleh muwakil kepada muawakil. Perkenalkan, nama saya Yasmin Aulia Mumtaz dengan nomor induk mahasiswa 2003-12073. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya yaitu mengenai murabahah dengan permintaan pembeli. Janji pemesan pembelian dalam murabahah kepada pembeli bisa mengikat, bisa juga tidak mengikat. Para ulama syariah awal yang sepakat pada bolehnya jual beli ini menggariskan bahwa pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban ini. The Islamic Fiqh Academic akhir-akhir ini telah menetapkan hukum yang sama. Dan karenanya pemesan pembelian telah diberikan pilihan, baik untuk membeli aset itu ataupun untuk menolaknya ketika ditawarkan kepadanya oleh pembeli. Hal ini karena transaksi ini tidak membawa seseorang untuk menjual apa yang tidak ia miliki atau yang tidak dibolehkan, atau untuk melakukan tindakan lain yang dilarang syariah seperti yang dijelaskan secara detail oleh ulama syariah terdahulu. Tetapi beberapa ulama syariah modern telah mengizinkan janji dalam jenis jual beli ini, yaitu mengikat pemesan pembelian
yaitu jual beli murabahah dengan kewajiban pada pemesan pembelian untuk mengambil penghantaran. Lalu selanjutnya, pertama jual beli murabahah kepada pemesan pembelian dengan disertai kewajiban dan hukum-hukumnya. Poin A, jika pembeli menerima permintaan pemesan, ia harus membeli aset itu dan menyempurnakan sebuah kontrak jual beli yang sah antara ia dan pedagang aset itu. Pembelian ini dianggap pelaksanaan dari janji yang mengikat secara hukum antara pemesan dan pembeli. Lalu selanjutnya ada poin B, pembeli menawarkan aset itu kepada pemesan yang harus menerimanya demi janji yang mengikat secara hukum dan karenanya harus membangun sebuah kontrak jual beli. Lalu yang ketiga ada poin C, dalam jenis jual beli dibolehkan untuk membayar hamis gediah atau jumlah yang dibayar oleh pemesan pembelian atas sebuah permintaan dari pembeli untuk memastikan pemesan serius dalam permintaannya akan aset itu ketika menandatangani kesepakatan asli tetapi sebelum pembeli membeli aset itu. Tetapi jika pemesan menolak untuk membeli aset itu, kerugian aktual pada pembeli harus dibayar dari hamis gediah. Lalu yang terakhir ada poin D, pembeli dapat kembali kepada hamis gediah dalam jumlah kerugian yang dideritanya jika pemesan menolak untuk membeli aset itu. Jika hamis gediah kurang dari jumlah yang diderita pembeli, pembeli dapat kembali kepada pemesan untuk sisa kerugiannya. Lalu yang kedua, murabahah kepada pemesan pembelian tanpa disertai kewajiban dan hukum-hukumnya. Poin A, salah satu pihak atau pemesan pembelian meminta pihak lainnya atau pembeli untuk membeli sebuah aset dan berjanji bahwa ketika ia membeli aset itu, pemesan akan membelinya darinya pada sebuah harga ditambah keuntungan. Permintaan ini dianggap sebagai keinginan untuk membeli, bukan penawaran. Poin B, jika pembeli menerima permintaan ini, ia lalu membeli aset itu untuk dirinya di bawah sebuah kontrak jual beli antara ia dan pedagang aset itu. Lalu poin C, pembeli sesudah memiliki secara hukum aset itu harus menawarkannya kembali kepada pemesan menurut syarat-syarat janji pertama. Hal ini dianggap sebagai tawaran dari pembeli. Lalu yang poin D ada ketika aset itu ditawarkan kepada pemesan, ia harus memiliki pilihan untuk menyempurnakan sebuah kontrak jual beli atau menolak untuk membeli, yaitu pemesan tidak wajib untuk memenuhi janjinya. Jika ia memilih untuk masuk pada sebuah kontrak, itu akan dianggap sebagai sebuah penerimaan tawaran sebuah kontrak jual beli dibuat antara pemesan dan pembeli. Poin E, pada saat pemesan menolak untuk membeli aset itu, ia masih tetap dalam pemilikan pembeli yang memiliki hak untuk menggunakannya dengan cara-cara yang dibutuhkan. Lalu poin F, jika sebuah syarat dibuat bahwa pemesan harus membayar cicilan pertama, pembayaran harus dibuat sesudah kontrak ditandatangani dan cicilan itu harus menjadi bagian dari harga jual. Ide tentang jual beli murabahah kepada pemesan pembelian nampak berasal karena dua alasan ini. Yang pertama, mencari pengalaman. Satu pihak yang berkontrak, yaitu pemesan pembelian, meminta pihak lain, yaitu pembeli, untuk membeli sebuah aset. Dan pihak pertama menjanjikan kepada pihak kedua akan membeli aset itu darinya dan memberinya suatu keuntungan tergantung pada pengalaman dari pembeli. Yang kedua, mencari pembiayaan. Pemesan pembeli meminta kepada pembeli untuk membeli aset dan berjanji untuk membelinya dan memberinya suatu keuntungan, dengan pengertian bahwa pembeli akan menjual aset kepada pemesan secara kredit penuh atau sebagiannya. Kredit adalah motif dari kebanyakan, jika tidak semua, yang berhubungan dengan Bank Islam berdasarkan jual beli murabahah secara pesanan.
Dua tujuan di atas dapat bergabung menjadi satu. Memang peningkatan pada pembelian kredit sekarang ini karena berbagai alasan telah menyebabkan meningkatnya permintaan penjualan semacam itu. Menjual dengan kredit bukanlah sebuah syarat baik murabahah atau murabahah kepada pemesan pembelian, meskipun sangat dominan banyak transaksi. Berikutnya, materi yang kelima, aplikasi murabahah dalam perbankan syariah. Yang pertama, A. Pengertian murabahah dalam perbankan syariah. Murabahah dalam perbankan syariah didefinisikan sebagai pembiayaan yang berbentuk jual beli antara bank dan nasabah dengan cara pembayaran angsuran. Dalam perjanjian murabahah, bank membiayai barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan menambahkan suatu markup atau bisa juga margarin keuntungan. Dengan kata lain, penjual barang dari bank ke nasabah dilakukan atas dasar cost plus profit. Berikutnya, dalam perbankan syariah ada dua bentuk murabahah yang umumnya dipraktekkan, yakni murabahah modal kerja dan murabahah investasi, yang mana penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, murabahah modal kerja adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah selaku pemesan untuk membeli barang atau menjual suatu barang dengan harga asal atau juga modal ditambah dengan margin keuntungan yang mana yang telah disepakati, dan biasanya pembiayaannya ditanggungkan di bawah 1 tahun atau juga short run financing. Berikutnya, murabahah investasi, yaitu suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu antara pemilik dan pembeli, yang dimana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika, sedangkan pembayaran dilakukan dengan cicilan yang mana bisa dilakukan dalam jangka waktu yang disepakati oleh bersama, yang mana biasanya pembiayaannya tersebut di atas 1 tahun atau long run financing. Yang berikutnya, rukun murabahah dalam perbankan, yang mana sama dengan fikih dan juga dianalogikan dalam praktek perbankan. Yang pertama, ada penjual atau bai yang dianalogikan sebagai bank. Berikutnya, ada pembeli atau juga mustari yang dianalogikan sebagai nasabah. Berikutnya, barang yang diperjualbelikan atau mabi, yaitu jenis pembiayaan seperti pembiayaan investasi. Berikutnya, harus ada harga atau zaman yang dimana dianalogikan sebagai pricing atau plafon pembiayaan. Berikutnya, harus pula ada ijab kabul yang dianalogikan sebagai akad atau perjanjian, yaitu pernyataan persetujuan yang dituangkan dalam akad perjanjian. Berikutnya, adapun syarat-syarat umum dari murabahah adalah: yang pertama, ada pihak yang berakad; yang kedua, adanya kerelaan kedua belah pihak;
Dan yang ketiga, memiliki kemampuan untuk melakukan jual beli. Berikutnya, barang atau objek. Barang itu ada meskipun tidak di tempat, namun ada pernyataan sanggupan untuk mengadakan barang itu. Berikutnya, barang itu milik sah penjual atau milik sah seseorang. Berikutnya, barang yang dijual belikan harus berupa berwujud. Berikutnya, barang itu tidak termasuk kategori yang diharamkan. Berikutnya, barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual. Berikutnya, apabila benda bergerak, maka barang itu bisa langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan bila barang itu tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah dokumentasi jual beli dan perjanjian atau akadnya telah diselesaikan. Yang berikutnya ada harga. Harga jual bank adalah harga beli ditambah keuntungan. Yang berikutnya, harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. Yang berikutnya, sistem pembayaran dan jangka waktunya telah disepakati oleh bersama. Yang berikutnya adalah syarat-syarat khusus murabahah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya dari barang yang hendak dijual. Yang mana berikutnya yang kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, menyetujui besarnya keuntungan yang ditetapkan sebagai tambahan terhadap modal, sehingga modal ditambah dengan untung merupakan harga barang yang dijual. Yang berikutnya, yang ketiga, barang yang dijual secara murabahah dan harga barang itu bukan dari jenis yang sama dengan barang ribawi yang dilarang diperjualbelikan, kecuali dengan timbangan atau takaran yang sama. Dengan demikian, tidak sah jual belinya secara murabahah atas emas dengan emas, yang mana berikutnya perak dengan perak, dan juga gandum dengan gandum, beras dengan beras, dan bahan-bahan makanan lainnya yang jenisnya sama. Sekian dari saya untuk yang pengertian murabahah dalam perbankan syariah. Berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Mekanisme praktek murabahah yang pertama, fase-fase dan prosedur pelaksanaan transaksi murabahah dalam perbankan Islam. Secara formal, kerjasama investasi antar pihak bank dan pihak klien melalui cara murabahah harus melewati 3 fase, yakni yang pertama fase studi kelayakan, yang kedua fase pelaksanaan, dan fase pengontrolan dan evaluasi. Semua itu dilakukan secara berurutan seperti di bawah ini. Poin A. Pihak klien mengajukan permintaan tertulis dengan mengisi formulir yang sudah disediakan untuk tujuan tersebut. Di dalamnya tertulis permintaan untuk membelikan barang yang sudah ditentukan, sifat-sifatnya, jumlah, dan batas waktu yang diperlukan juga diikut sertakan bersama formulir tadi. Daftar harga atau berkas kwitansi pembelian yang lalu. Poin B. Kemudian, pihak bank mempelajari permintaan tersebut dengan teliti dari berbagai dimensi, antara lain yang pertama, dimensi yang menyangkut klien meliputi karakternya berdasarkan penyelidikan lapangan, reputasi, dan citra kerja sebelumnya, status perpajakannya, kepatuhan ketika berinteraksi dengan bank lain, dan posisi finansialnya, dan kemampuan pembayaran cicilan ketika pembayaran tiba.
Yang kedua, dimensi yang menyangkut studi kelayakan ekonomi barang atau komoditi, meliputi studi tentang kondisi permintaan dan suplai barang serta perkembangannya di masa yang akan datang. Kondisi umum tentang pasar dan masa depannya, strategi marketing dan penjualannya, dan sistem yang mengatur peredaran barang dari segi harga, jumlah, peraturan impor, dan yang lainnya. Dan strata keuntungan yang akan dihasilkan dari penjualan komoditi tersebut. Yang ketiga, dimensi yang menyangkut operasi pelaksanaan meliputi biaya operasi transaksi, waktu operasi, keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak bank, harga penjualan pada pihak klien, cara pembayaran dan batas waktunya, jaminan yang diberikan pada klien, jumlah cicilan yang akan dibayar pihak klien, serta jumlah keseluruhan dana yang dikeluarkan pihak bank untuk membiayai operasi dan cara pembayarannya. Poin C. Apabila pihak bank merekomendasi proyek tersebut untuk dilaksanakan sesuai dengan aturan operasionalnya, maka pihak klien harus menandatangani transaksi janji untuk membeli. Dalam transaksi tersebut, ditentukan tempat dan waktu penerimaan, laporan jumlah biaya pembelian, jaminan yang diminta, dan yang lainnya. Kemudian, pihak klien membayar uang muka pada pihak bank, dan pihak klien wajib mematuhi semua janji yang sudah ditandatangani dan menanggung semua kerugian akibat ingkar janji atau pembatalan kesepakatan. Kemudian, pihak bank berusaha mendatangkan barang baik secara impor atau membeli dari pasar lokal, dan bank mengeluarkan cek untuk sebagai ganti pembayaran harga barang atau dengan cara pembayaran lainnya yang sesuai. Untuk kepentingan supplier, dan utusan bank memberikannya kepada supplier tersebut untuk ditukar dengan kwitansi pembelian terakhir untuk kepentingan bank dan penyerahan barang. Dan untuk barang impor, ketika impor berlangsung, telah lengkap dokumen-dokumen disertai harga keseluruhan barang. Yang terpenting, penandatanganan barang tersebut atas nama bank, sebagaimana bank pun bertanggung jawab membiayai ongkos-ongkos lainnya, seperti tarif bea cukai, biaya muatan, dan asuransi. Setelah barang berada di bawah kekuasaan bank, pihak bank boleh melangsungkan transaksi jual belinya dengan pihak klien. Dalam transaksi tersebut, ditentukan jumlah hutang yang harus dibayar oleh pihak klien, waktu dan cara pembayaran cicilan, penyerahan jaminan yang diminta, dan yang lainnya. Berdasarkan akan transaksi tersebut, pihak klien berhak menerima barang tersebut pada tempat yang telah disepakati dan dengan sifat atau tanda yang telah ditentukan. Selanjutnya ialah poin C mengenai teknik perhitungan murabahah. Contoh dalam sebuah kasus. Pada tanggal 5 Januari 2019, PT Hania melakukan negosiasi dengan Bank Syariah untuk memperoleh fasilitas murabahah dengan pesanan untuk pembelian sebuah mobil dengan rencana sebagai berikut. Harga barang sebesar 100 juta rupiah, uang muka sebesar 10 juta rupiah atau 10% dari harga barang, pembiayaan oleh bank sebesar 90 juta rupiah, margin sebesar 18 juta rupiah atau 20% dari pembiayaan oleh bank, harga jual sebesar 118 juta rupiah dari jumlah harga barang ditambah margin, jangka waktu selama 24 bulan, biaya administrasi 1,5% dari pembiayaan oleh bank. Dalam praktek perbankan, biasanya margin dihitung dengan menggunakan metode anuitis. Makin lama jangka waktu pembiayaan, maka makin besar margin yang dikenakan pada nasabah. Dalam diskusi ekonomi syariah memperbolehkan konsep tersebut dikarenakan konsep anuitis hanya digunakan sebagai dasar perhitungan margin. Setelah margin ditentukan, nilai margin tersebut bersifat tetap dan tidak berubah kendali terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah.
Selanjutnya, yang pertama, penghitungan angsuran per bulan dan pendapatan yang diakui. Angsuran per bulan bersifat merata dan tetap sepanjang masa pelunasan. Dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Angsuran per bulan sama dengan total piutang dikurangi uang muka dibagi jumlah pelunasan. Misalkan, dengan menggunakan data murabahah dengan pesanan atau total piutang sebesar Rp118 juta, uang muka sebesar Rp10 juta dan jangka waktu selama 24 bulan, maka penghitungan angsuran ialah angsuran per bulan sama dengan total piutang dikurangi uang muka dibagi jumlah bulan pelunasan, sama dengan Rp118 juta dikurangi Rp10 juta dibagi 24, hasilnya Rp108 juta dibagi 24, hasilnya sebesar Rp4.500.000 per bulan. Lalu yang kedua, perhitungan pendapatan margin yang diakui saat jatuh tempo atau pembayaran angsuran. Poin A, perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan biaya perolehan ialah total margin dibagi biaya perolehan aset murabahah di luar uang muka nasabah, sama dengan Rp18 juta dibagi Rp90 juta dikali 100%. Persentase keuntungan sama dengan dikali 100% dan 20%. Margin per bulan 20% dikali biaya perolehan. Penggunaan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan biaya perolehan aset murabahah tidaklah praktis untuk diterapkan, terutama dalam melakukan perhitungan margin yang diakui oleh bank pada saat adanya angsuran oleh nasabah. Selanjutnya, poin B mengenai penghitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan total piutang. Persentase keuntungan sama dengan total margin dibagi dengan total piutang bersih dikali 100%. Sama dengan Rp18 juta dibagi Rp108 juta dikali 100%, hasilnya sebesar 16,666666%. Penggunaan pendekatan ini akan sangat membantu dalam hal perhitungan margin per bulan yang dihitung proporsional terhadap jumlah yang dibayar. Baik teman-teman, itu semua adalah materi yang kami sampaikan mengenai jual beli murabahah. Semoga materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Sekian dari kami berempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.